Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Aji, oke ya. Jadi langsung saja untuk mempersingkat waktu. Jadi kali ini kita akan mempelajari adalah bab zat dan karakteristiknya. Nah, jadi seperti ini intronya ya, intronya. Jadi benda-benda di sekitar kita itu aslinya adalah sekumpulan dari benda-benda kecil. Maksudnya seperti apa sih, Pak? Maksudnya seperti ini. Kalian bayangkan saja sebuah Lego. Jadi Lego itu bisa berbentuk besar, itu kan dari gabungan dari Lego-Lego yang kecil. Nah, benda di sekitar kita juga seperti itu. Air itu berarti gabungan dari molekul-molekul air. Kemudian misalkan besi, nah besi itu berarti gabungan dari partikel-partikel besi yang kecil-kecil. Buktinya apa, Pak? Buktinya karena bisa dipotong. Jadi besi yang besar, misalkan tongkat dari besi itu bisa dipotong kecil-kecil. Nah, setelah dipotong kecil-kecil, kemudian digabung jadi besi lagi kan juga bisa. Jadi artinya aslinya benda yang besar itu disusun dari partikel yang kecil-kecil seperti itu ya. Jadi langsung saja ke pokok materinya, yaitu ada partikel dasar penyusun materi. Nah, jadi partikel dasar penyusun materi atau zat itu ada 3. Yang pertama adalah atom. Oke, yang pertama atom, kemudian ada molekul, molekul, kemudian ada ion. Oke, dalam atom nanti akan dibagi menjadi 2. Jadi di atom itu ada inti, ada kulit ya. Nah, di atom itu ada inti, kemudian ada kulit. Oke, di inti itu ada proton dan neutron. Proton dan neutron. Oke. Nah, kemudian di kulit ada elektron. Nah, di atom ada 2, ada inti, ada kulit. Di inti ada proton dan neutron, di kulit ada elektron, proton positif, elektron negatif. Kalau neutron apa, Pak? Netral, seperti itu. Oke, kemudian untuk molekul dia dibagi menjadi 2, yaitu adalah molekul unsur dan molekul senyawa. Nah, kemudian kalau ion itu apa, Pak Haji? Ion adalah atom atau molekul yang bermuatan. Jadi ion itu adalah atom atau molekul yang bermuatan. Yang bermuatan. Oke ya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kan kita kupas satu-satu ya, mulai dari atom. Nah, atom itu apa sih, Pak? Atom adalah partikel terkecil penyusun suatu zat. Ya, jadi atom, kita tulis atom adalah partikel terkecil dari suatu zat. Nah, kemudian kalau unsur, ya, jadi kan ini kita simbolikannya unsur. Nah, ini kan atom. Atom itu partikel terkecil dari suatu zat. Kalau unsur, zat tunggal yang tidak bisa disederhanakan lagi. Zat tunggal yang tidak bisa disederhanakan lagi. Disederhanakan lagi. Oke, jadi Bapak jelaskan artinya gini. Oke, kita kasih contoh unsur dulu ya. Apa itu unsur? Oke. Oke, jadi contoh-contoh unsur dulu ya. Unsur itu contohnya apa saja, Pak? Nah, ini biar bisa membedakan apa itu maksud atau arti dari atom dan maksud dari unsur. Contoh, misalkan aluminium atau disimbolkan Al. Nah, ini adalah unsur aluminium. Nah, kemudian contoh yang lain AU. Nah, atau aurum. Aurum itu apa sih, Pak? Nama lain dari emas. Jadi ini adalah unsur. Itu cuma satu huruf kapital. Nah, ini ada 2, Pak, tapi yang satu kan huruf kecil. Nah, kemudian kalau yang cuma satu contohnya apa, Pak? O, yaitu adalah oksigen. Yang lain selain O, H adalah hidrogen. Kemudian ada N, nitrogen. Nah, jadi unsur itu ada sangat banyak ya. Nah, ada sangat banyak. Totalnya ada 116. Jadi total nama-nama unsur itu ada 116. Kalau pengen tahu yang lain, browsing di Google unsur periodik. Nah, nanti di Wikipedia muncul ini unsur periodik.
gitu ya. Browsing aja, kata kuncinya adalah unsur periodik untuk lebih lengkapnya. Seperti itu. Nah, jadi maksudnya bagaimana sih, Pak? Gini, jadi simbolnya cuman satu huruf kapital, AL, AU, OHN itu adalah unsur. Nah, masing-masing unsur, kayak masing-masing unsur ini ada atomnya. Oke, paham nggak? Jadi atom itu kan partikel terkecil dari suatu zat. Nah, unsur itu adalah zat tunggal yang tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi contoh nih, misalkan aluminium. Nah, aluminium murni, aluminium itu udah nggak bisa disederhanakan lagi. Beda dengan air. Kalau air itu kan simbolnya H2O. Jadi dia gabungan dari hidrogen dan oksigen, bisa disederhanakan. Jadi air itu di dalamnya ada oksigen dan ada hidrogennya. Seperti itu ya. Tapi kalau aluminium berarti aluminium aja, nggak bisa dipisah. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kalau unsur itu nggak bisa dipisah. Aluminium berarti aluminium saja. Aurum atau emas berarti emas saja. Oke. Nah, oksigen berarti oksigen saja. Udah nggak bisa dipisah lagi. Hidrogen, hidrogen saja. Udah nggak bisa dipisah lagi. Oke ya. Nah, setiap ini tadi punya atom. Jadi aluminium itu punya atom. Nah, aurum punya atom, oksigen punya atom, hidrogen punya atom, nitrogen juga punya atom. Tiap atom punya massa yang beda-beda. Oke. Nah, jadi seperti itu. Di aluminium itu kan terdiri dari atom, atom aluminium. Nah, tapi atomnya aluminium dan atomnya emas itu beda massanya. Karena jenisnya aja beda. Seperti itu ya. Itu pengertian dari atom dan unsur. Jadi unsur itu ya ini tadi. Al, AU, O, HN udah nggak bisa dipisah-pisah. Nah, kemudian atom-atom itu penyusunnya tiap Al, AU, OHN. Jadi atom itu menyusun aluminium, menyusun emas. Nah, atomnya aluminium dan atomnya emas itu berbeda. Oke ya, berbeda masanya. Seperti itu. Itu penjelasan terkait atom dan unsur dulu. Oke, ini adalah pengertian dari atom dan unsur. Sampai sini paham ya? Oke, baru Bapak lanjut lagi. Oke, seperti ini ya. Itu adalah atom unsur. Nah, sekarang akan Bapak bahas tentang senyawa. Oke ya. Senyawa itu apa Pak Haji? Senyawa adalah gabungan uh, dua atau lebih ya. Jadi gabungan dua atau lebih atom yang berbeda atau unsur yang berbeda ya. Atom yang berbeda. Atom atau unsur yang berbeda. Yang berbeda. Oke, seperti itu. Nah, contohnya senyawa apa saja Pak Haji? Oke, contoh senyawa. Yang pertama, H2O. H2O itu apa Pak Haji? Air. Kemudian ada NaCl. Garam, natrium klorida ya. Kalau ini kan H2O air, nah sekarang NaCl garam. Apalagi Pak Haji? CO2 atau karbon dioksida. Nah, kemudian ada C6H12O6. Nah, atau glukosa. Oke, jadi glukosa atau gula ya. Jadi contohnya senyawa itu dia adalah lebih dari satu huruf karena digabung. Oke ya. Ada H, ada O. Nah, Na sama Cl. Ada C, ada O, ada CHO. Nah, itu adalah contoh dari senyawa. Oke ya. Seperti itu. Nah, oke sampai sini paham ya, silahkan di screenshot atau di pause untuk dicatat. Atom, unsur, senyawa udah clear. Oke. Kemudian lanjut. Nah, kemudian kita akan membahas tentang molekul ya. Molekul. Oke. Molekul adalah gabungan dua atau lebih atom atau unsur ya. Nah, gabungan dua atau lebih unsur itu dibagi menjadi dua. Oke, dibagi menjadi dua. Kalau sejenis, jika sejenis, maka disebutnya adalah molekul unsur.
Kalau beda jenis disebut molekul senyawa. Seperti itu. Nah, contoh molekul unsur, oke ya, ini kita cari contoh molekul unsur. Contoh molekul unsur. Nah, yang pertama oksigen tapi ada duanya. Nah, kalau oksigen yang pertama tadi sebenarnya sama-sama oksigen ya. Tapi kalau yang tadi kan O aja. Nah, sekarang ada O2-nya. Contoh molekul unsur O2. Nah, jadi kalau unsurnya oksigen itu kan O tadi. Ya, unsur oksigen adalah O tadi. Tapi kalau molekul unsurnya oksigen ya O2. Nah, ada lagi nanti ozon atau O3 ya, ozon. Jadi kalau tadi O itu adalah unsur oksigen, ini adalah gas oksigen yang biasa kita hirup itu O2 gitu ya. Jadi ini kalau menjelaskannya ya gas oksigen gitu aja. Ada lagi O3 atau ozon. Oke ya. Kemudian H2 gas hidrogen ya. Nah, gas hidrogen. Kemudian N2 biasanya di pom bensin ada isi angin menggunakan nitrogen ya. Jadi gas nitrogen. Nitrogen. Ada Cl2. Ini adalah gas klorin. Jadi itu adalah contoh-contoh dari molekul unsur. Nah, kemudian kalau contoh dari molekul senyawa, apa Pak? Nah, contoh dari molekul senyawa itu ya sama dengan senyawa. Nah, loh kok bisa seperti itu? Jadi gini, jadi seperti ini. Senyawa tadi kita lihat, senyawa tadi itu kan gabungan dua atau lebih atom yang berbeda. Ya, jadi gabungan dua atau lebih atom yang berbeda. Oke, yang namanya berbeda berarti kan pasti lebih dari satu. Oke ya, dia digabung kemudian berbeda lebih dari satu. Otomatis dia tadi pasti sebuah molekul. Jadi gini, artinya gini, Bapak jelasin. Molekul itu kan gabungan dua atau lebih. Oke ya, dipahami dulu. Molekul itu adalah gabungan, intinya gitu aja. Dua atau lebih boleh. Molekul itu adalah gabungan. Nah, kalau unsur itu kan cuma satu, jadi dia jelas bukan molekul. Kalau unsur saja loh ya, maksudnya unsur itu kan zat tunggal Al gitu aja, dia jelas bukan molekul. Tapi kalau senyawa dia kan minimal harus terdiri dari dua. Nah berarti kan harus ada gabungannya, makanya kalau senyawa pasti molekul, oke ya senyawa itu pasti molekul, kalau unsur belum tentu mau molekul. Nah tapi ada lagi molekul unsur, intinya gini aja deh, kalau misalkan masih bingung. Kalau unsur, itu ada unsur, ada molekul unsur. Kalau unsur berarti cuma Al, AU, O, HN seperti ini. Kalau molekul unsur, itu ada angka-angkanya. Artinya O-nya ada 2, O-nya ada 3, H-nya ada 2, N-nya ada 2, Cl-nya ada 2. Seperti itu. Itu kalau molekul unsur. Tapi kalau senyawa, itu sama aja dengan molekul senyawa. Seperti itu ya. Jadi senyawa dan molekul senyawa itu sama. Oke, jadi boleh kita tulis gimana Pak? Ya sama kayak itu aja. H2O NaCl. Nah, contohnya ya H2O. H2O atau air. Kemudian apalagi tadi? NaCl atau garam. Kemudian CO2 atau karbon dioksida. Nah, kemudian ada yang terakhir adalah C6H12O6 atau glukosa. Ini nggak perlu dihafalkan, tapi kalian harus bisa membedakan saja ya pengertian-pengertian dari molekul unsur dan molekul senyawa. Jadi kalau sejenis, jadi gabungan kalau sejenis itu molekul unsur, gabungan kalau beda jenis molekul senyawa. Seperti itu. Nah, contoh lainnya apa, Pak? Ada Al 3 plus, nah jadi plusnya ada 3, atau Mg 2 min.
dan sebagainya, masih banyak lagi. Oke ya, jadi ini tadi adalah partikel dasar penyusun materi. Nah, Bapak ulangin ini yang pertama ada atom, ada unsur, ada senyawa. Nah, kemudian ada molekul yang artinya dibagi dua, molekul unsur dan molekul senyawa, dan terakhir ada ion. Oke, baik. Nah, jadi selanjutnya akan dijelaskan jenis-jenis materi atau zatnya ya. Nah, jenis materi atau zat ya, macam-macam materi atau zat. Jadi gini lebih enaknya ya. Materi atau zat Bapak tulis di sini. Nah, macamnya ada dua. Jadi materi atau zat itu macamnya ada dua. Yang pertama adalah zat tunggal. Yang di sini adalah campuran. Oke ya. Jadi dibagi menjadi dua, zat tunggal dan campuran. Dibagi menjadi dua, materi atau zat. Zat tunggal itu terdiri dari apa, Pak? Zat tunggal itu ada unsur dan senyawa. Nah, yang tadi unsur dan senyawa itu zat tunggal. Jadi tidak dicampur. Contoh misalkan unsur emas, ya udah berarti kan hanya emas saja, tidak dicampur dengan apa-apa. Kemudian ada senyawa. Nah, senyawa contohnya senyawa air. Berarti kan hanya air saja, tidak dicampur dengan yang lain. Oke, seperti itu ya. Kalau campuran bagaimana, Pak? Campuran ada dua macam. Ada yang homogen, ada yang heterogen. Nah, campuran yang homogen artinya dia tidak bisa dipisahkan lagi. Ya, dia tidak bisa dipisahkan lagi. Maksudnya seperti apa, Pak? Contoh, air gula. Oke ya. Jadi campuran homogen itu contohnya yang pertama adalah air gula. Setelah air gula diaduk, apakah bisa dibedakan lagi? Mana yang air, mana yang gula? Seperti itu. Contoh lain apa, Pak? Sirup. Oke ya. Kemudian contoh yang lain apa, Pak? Susu. Nah, susu kan ada airnya tuh, nggak bisa dibedakan lagi mana susu, mana air kalau kalian bikin susu. Kalau campuran heterogen bisa dipisahkan. Contohnya apa, Pak? Es campur. Nah, es campur ada melonnya, ada buah-buahannya. Nah, itu kan bisa dibedakan. Oh, ini santan. Jadi, itu termasuk campuran heterogen karena masih bisa dipisah. Contoh lain apa, Pak? Contoh lain adalah kopi. Nah, kopi. Nah, heterogen itu punya yang homogen, campuran homogen itu punya nama lain yaitu adalah larutan ya. Jadi ini bisa dinamakan larutan. Nah, kalau yang heterogen itu sebutannya adalah suspensi. Oke ya. Kemudian ada yang berada di tengah-tengah. Jadi sebenarnya itu heterogen. Jadi sebenarnya heterogen, campurannya itu heterogen, tapi dia itu susah untuk dibedakan atau terdispersinya sangat besar kalau bahasanya di buku ya. Itu disebut dengan koloid. Nah, jadi koloid itu ada di antara homogen dan heterogen. Jadi kalau homogen itu benar-benar nggak bisa dibedakan lagi. Kalau heterogen itu masih bisa dibedakan, es campur sama kopi, kopi kan masih ada ampasnya. Kalau koloid itu contohnya apa, Pak? Jelly. Jelly itu termasuk koloid. Kemudian kaca yang berwarna itu adalah juga termasuk koloid. Oke ya, jadi untuk macam-macam materi dan zat ini tadi ada zat tunggal, ada unsur dan senyawa, kemudian campuran ada ini tadi. Nah, kalau contohnya unsur apa, Pak? Sudah ya. Nah, lihat sebelumnya ya, lihat sebelumnya. Lihat sebelumnya. Sama ya, senyawa juga sama, lihat sebelumnya. Ada di sebelahnya ya, aslinya ada di sebelahnya. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang zat, sekarang tentang karakteristiknya ya. Jadi aslinya itu seperti ini pembagiannya. Nah, babnya
zat dan karakteristiknya itu bisa kalian lihat di buku paket ya aslinya di halaman 68. Nah, jadi kalau Bapak tulis ulang nanti jadi kelamaan gitu ya. Karena kita udah mempelajari pengelompokan materi atau zat, jadi yang sebelumnya tadi adalah pengelompokan materi atau zat. Oke, jadi ini gambarnya ya. Nah, kalau yang tadi kita kan udah mempelajari pengelompokan materi dan zat ya kalau yang tadi. Nah, pengelompokan materi dan zat. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari karakteristik atau sifat zat. Oke ya, jadi sekarang kita akan mempelajari karakteristik atau sifat zat. Itu ada dua, ada sifat fisika, ada sifat kimia. Oke, nah kita akan mempelajari dari wujud zat terlebih dahulu. Lanjut. Oke, untuk sifat fisik yang pertama atau sifat fisikanya yaitu adalah wujud zat ya. Jadi ciri-ciri sifat fisika yaitu ya memang bisa diamati bentuk fisiknya. Nah, contohnya seperti ini nih. Nah, ini contoh-contoh dari sifat-sifat zat. Oke, sifat-sifat zat. Contohnya seperti ini. Yang pertama, bentuknya ya. Jadi benda padat bentuknya tetap. Oke, bentuknya tetap. Nah, kalau benda cair bentuknya berubah. Loh, kenapa kok bisa berubah, Pak? Karena mengikuti wadahnya. Jadi kalau bentuk benda padat itu tetap, kalau benda cair berubah. Ngikutin bentuk wadah. Contoh air awalnya di dalam botol, kemudian kok dimasukkan ke dalam gelas, maka ya bentuknya berubah. Oke. Ngikutin bentuk wadah yang baru. Kalau gas, nah dia juga berubah juga mengikuti bentuk wadah berubah. Nah, ini artinya berubah seperti itu ya. Kemudian kalau volume, nah kalau volume padat tetap, cair juga tetap. Jadi meskipun cair itu bentuknya mengikuti wadahnya yang awal tadi, tapi volumenya tetap. Contoh air setengah liter dari botol dituangkan ke gelas ya tetap setengah liter. Seperti itu ya. Jadi kalau gas baru dia tergantung tempatnya, berarti dia berubah. Kemudian kompresibilitas atau pemampatan itu ditekan ya atau dikecilkan. Kalau benda padat tidak dapat dimampatkan, volumenya dibuat kecil itu susah ya atau nggak bisa. Kalau cair bisa tapi sulit. Kalau gas gampang. Contohnya apa Pak yang gampang? Ya misalkan seperti ini, awalnya dia itu di dalam sebuah contohnya gini aja, kompresor buat tempel ban tuh ya, tukang-tukang tempel ban atau di Planet Ban atau di bengkel-bengkel itu kan udara dari luar dikompres, dikecilkan buat masuk tabungnya itu. Seperti itu. Untuk massa jenis, kalau padat itu umumnya massa jenisnya besar, kalau cair umumnya massa jenisnya sedang, kalau gas umumnya massa jenisnya sangat kecil. Kemudahan mengalir, benda padat tidak bisa mengalir, kalau cair dapat mengalir, gas dapat mengalir. Jarak antar partikel itu kalau benda padat adalah sangat rapat. Kemudian kalau benda cair itu lebih renggang. Nah, kemudian kalau gas itu sangat renggang. Oke, itu jarak antar partikel. Kemudian gerakan partikel, ya gerakan partikel kalau misalkan padat tidak dapat bergerak bebas. Kalau cair dapat bergerak tapi terbatas. Nah, kalau gas itu sangat bebas. Seperti itu ya. Kemudian yang belum apa nih? Oh ya, Bapak tambahin. Gaya tarik antar partikel ya. Yang belum di sini adalah gaya tarik antar partikel. Jadi Bapak tinggal nambahin yang belum ada di sini. Gaya tarik antar partikel di sini itu adalah sangat kuat. Oke, jadi kalau benda padat, gaya tarik antar partikelnya adalah sangat kuat. Kalau benda cair, gaya tarik antar partikelnya itu adalah kurang kuat. Oke ya, atau lemah gitu aja. Kita tulis lemah. Kenapa Pak kok lemah? Kita memisahkan air kan gampang. Contoh air dalam gas dituangkan separuh gitu kan gampang. Nah, kalau gas sangat lemah. Sangat lemah. Oke.
sangat lemah. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau gaya tarik partikelnya padat sangat kuat, cair lemah, dan gas sangat lemah. Oke, nah kalau di buku kalian, halaman 73 itu kan ada letak partikel dan ruang antar partikel ya, yaitu sama aja, letak partikel sama jarak antar partikel. Pokoknya jarak antar partikel itu sama aja dengan letak partikel dan ruang antar partikel. Letak partikel berdekatan ya sama aja dengan sangat rapat ya. Kemudian ruang antar partikel kecil. Ya ruang antar partikelnya kecil makanya sangat rapat kan ya sama saja seperti itu ya. Oke, cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.